Kenapa sih benci banget sama Persib Bandung bahkan setelah Persib selesai dari peperangan karena sudah juara? Sekarang ada sanksi tambahan untuk Chiro Alpes atas sesuatu hal yang tidak layak sebenarnya untuk disanksi, bahkan untuk di kartu merah. Padahal ini adalah momen detik-detik terakhir Chiro Alpes akan berpisah dengan Persib Bandung. Aya-aya wae anu musik-musik tahta tertinggi sang juara BRI Liga 1 King Persib. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bobotoh, salam dunia, sedikit update informasi terbaru tentang King Persib. Yang pertama, tentang Sadil Ramdhani yang kemarin datang ke Bandung. Itu kata Coach Bojan belum ada hubungannya dengan Persib Bandung, tapi ya Bojan Hodak juga dengan penuh kesadaran mengakui kalau Sadil adalah pemain yang bagus, cepat, dan juga ahli dalam duel 1 lawan 1, dan saya terpikat menginginkannya, kata Coach Bojan udah keluar. Tapi jika seandainya statement kita ngambil statement Coach Bojan kemarin, Bojan menginginkan Sadil, tapi Sadil belum fix akan ke Persib. Ya, itu sederhana, segitu dulu kita bahasnya. Kita bahas yang lain dulu. Bobotoh juga mudah-mudahan ageng rezekinya, karena di akhir laga ini tiket untuk menonton stadion Bobotoh naik ya, naik drastis ya, nggak apa-apa sih. Ini juga mungkin bagian dari support kita ke Persib Bandung, karena pasti Persib butuh mengalokasikan banyak uangnya, termasuk pemasukan dari tiket, agar Persib benar-benar bisa berdiri kokoh sampai detik ini. Dan ini terbukti bobotoh, walaupun harus kita akui kadang-kadang kita ngerasa kemahalan masalah tiket, tapi ya hasilnya Persib selalu stabil keuangannya, pengelolaan manajemennya baik gitu kan. Dan itu salah satunya adalah kontribusi dari tiket. Kita jangan fokus mungkin ke mahalnya. Mudah-mudahan saya itu ingin fokus mendoakan bobotoh agar milikna rezekina lancar, aya kanggo emam, aya kanggo putra, aya kanggo istri, aya kanggo keluarga, aya kanggo orang tua, aya kanggo kebutuhan dan keinginan-keinginan lainnya, termasuk aya juga alokasi untuk nonton Persib ke stadion. Dan untuk yang belum bisa nonton, nggak apa-apa, di TV juga, tidak menjadikan kita berkurang ke bobotohannya. Bobotoh salam dunia. Nah, bobotoh salam dunia, Chiro Alpes sesuai dengan prediksi sebelumnya. Sebenarnya di keputusan wasit memberikan kartu merah juga ini udah menjadi kontroversi. Banyak sekali perbincangan dari pundit-pundit sepak bola, media-media bola Indonesia, bahkan sampai foto atau video yang cukup viral di setelah laga usai Persib dari Ahmad Agung yang mengatakan VAR shit katanya. Jadi ya intinya gak berguna lah pada di pertandingan waktu melawan Barito. Chiro Alpes dapat kartu merah yang padahal itu kelihatan banget bobotoh Chiro tidak dengan sengaja. Kelihatan banget dah ketinggalan, mana nu sengaja, mana nu enggak. Jauh dengan ketika Beckham sama Marco Simic di laga klasik melawan Persija Jakarta. Katingali pisan Beckham awak leutik, Simic awak gede, katingali pisan sengajanya gitu. Sementara Chiro enggak. Dan waktu itu banyak juga media-media dari Persib mengatakan kalau Chiro Alpes kemungkinan akan mendapatkan sanksi tambahan. Dan ternyata iya, Chiro tidak akan bermain sampai akhir laga melawan Solo. Padahal ini satu hal yang sangat disayangkan dan tentu pasti sangat disesali oleh Chiro Alpes. Kenapa? Karena laga melawan Solo kemungkinan akan menjadi laga terakhirnya Chiro Alpes. Dan saya yakin juga semua bobotoh elemen manajemen sudah berusaha akan memberikan salam perpisahan yang luar biasa untuk Chiro. Entah itu koreografi dan segala macamnya itu pasti udah dilakukan dan udah disetting dari saat ini. Tapi sayang Chiro Alpes tidak bisa bermain. Walaupun tentu perpisahan itu akan tetap terjadi karena Chiro-nya ada. Cuman agak sedikit esensinya itu kurang bobotoh karena Chiro tidak berpisah dari tengah lapangan sebagai pemain 11 pertama. Dan ini menjadikan tuntutan yang banyak sekali, bukan hanya musim sekarang, musim sebelumnya, bahkan dari dulu. Seperti walau alam, saya menganggapnya agak ada sedikit
selalu hal yang beda kepada Persib Bandung. Dari segi sanksi, dari segi keputusan, jadwal, dan segala macamnya. Bahkan kami merasa ketika kami sekarang sudah selesai Persib Bandung dari peperangan untuk mendapatkan gelar juara, kok tidak berhenti-berhentinya kerugian untuk Persib Bandung. Ya kalau Persib masih dalam memperebutkan gelar juara ya mungkin masih oke, karena menjegal dalam tanda petik Persib untuk juara gitu kan, itu bahasa tongkrongan kita lah selaku bobotoh, walaupun ya itu juga tentu harus dibuktikan secara ilmiah ya bobotoh. Tapi kami merasanya selaku pendukung Persib, kok Persib selalu diginiin terus. Dan sekarang terasa kembali ketika Persib sudah mendapatkan gelar juara. Seharusnya yang geus beres lah naon deui anu dek ngajegal Persib, kasalnya seperti itu, tapi ini malah terjadi kepada Ciro Alves gitu kan. Dan ini hal yang menjadi kasihan saya jujur saja untuk Ciro Alves, karena Ciro ini selalu bermain dengan hati dan pasti dia juga sangat ingin merasakan bermain untuk terakhir kalinya bersama Persib Bandung, memberikan seluruh jiwa raga dan titik darah penghabisannya. Dan tentu juga bobotoh ingin memberikan salam perpisahan yang sangat manis, dikenang dan tidak dilupakan semasa hidupnya oleh Ciro Alves. Tapi sayang, ini sepertinya tidak akan terjadi. Ya mudah-mudahan aja Ciro Alves bisa merasakan euforia yang luar biasa, walaupun laga terakhir bersama Persib Bandung adalah laga saat melawan Barito kemarin. Ini tentu menjadi semacam warning dan juga kritikan kami selaku pendukung Persib Bandung kepada pihak Komdis, kepada pihak PSSI juga mungkin kan soal Ciro Alves. Dan ini juga keluar statement dari Bojan Hodak ketika Bojan ditanya bagaimana pendapatnya tentang sanksi Ciro Alves. Bojan mengatakan, lihat aja Yuran sana. Saya tidak ingin seperti Yuran, kurang lebih seperti itulah. Yuran aja dapat sanksi dan segala macamnya. Kalau saya menjawab dan mengkritiki Bojan Hodak dalam masalah dalam tanda petik gitu kan. Nah ini satu hal yang tentunya menjadi bahan kehati-hatian untuk semua supporter dan klub di Indonesia. Berhati-hati dalam melakukan langkah-langkah, walaupun sebenarnya kritikan seperti ini adalah hal yang wajar, sekaligus juga kritikan dari kami kepada pihak-pihak terkait, entah itu Komdis, kode disiplin, entah juga PSSI, untuk semakin lebih baik memberikan pelayanan kepada persepak bolaan Indonesia, agar tentu tidak ada lagi hal-hal yang merasa dirugikan, tidak ada lagi hal-hal yang menjadikan kita suuzon kepada mereka, dan tentunya harapannya membawa sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Karena ini satu hal yang sangat-sangat menjadikan liga itu akan berjalan baik atau tidak, salah satu indikatornya. Dan mudah-mudahan aja apapun hasilnya Persib tetap berjaya, apapun kedepannya yang akan Persib dapatkan, Persib tetap bisa menjadi salah satu tim yang terbaik. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.